Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisa Luciana Alifa dengan NIM 24_032 dari kelas B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Dalam 5 tahun ke depan, cita-cita saya adalah sebagai seorang pengusaha agribisnis sekaligus pelaku usaha di bidang food and beverage atau F&B. Saya ingin membangun usaha yang mengangkat bahan baku lokal dari petani Indonesia sekaligus menciptakan rantai pasok yang adil dan berkelanjutan antara petani, pelaku usaha, dan konsumen untuk mencapai cita-cita tersebut. Skill negosiasi dan advokasi sangat penting bagi perkembangan diri saya. Sebagai calon usaha agribisnis, saya akan sering berhadapan dengan pihak petani, supplier, investor, hingga pemerintah. Skill negosiasi akan membantu saya sebagai kesempatan bisnis yang saling menguntungkan. Misalnya dalam menentukan harga bahan baku, kontrak kerjasama, atau penawaran investasi. Sementara itu, skill advokasi penting agar saya mampu menyuarakan dan membela kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah posisi tawarnya, seperti petani kecil, supaya membangun bisnis yang saya jalankan ini tetap berkeadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan menguasai keduanya, pembangunan usaha ini tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai salah satu perbaikan dari petani lokal dengan kasus Space Garden menggunakan kerangka IDA. Yang pertama, identifikasi. Space Garden ini ditawari investasi sebesar 45 miliar dengan saham 60% oleh PT Sumberasa. Tapi syaratnya itu putuskan pasokan dari 45 petani dan pindahkan lokasi ke Jakarta. Padahal belanja bahan lokalnya itu mencapai 45 juta per bulan. Saya juga melihat Dinas Pariwisata DKI Yogyakarta berpotensi menjadi sekutu karena berkepentingan menjaga citra kuliner lokal. Yang kedua yaitu pengembangan strategi. Saya memiliki 3 strategi. Yang pertama, satukan 45 petani melalui koperasi agar posisi tawarnya lebih kuat. Yang kedua, membangun koalisi dengan Dinas Pariwisata DKI dan media kuliner. Yang ketiga, siapkan data dan dampak ekonomi bagi petani dan resiko reputasi Space Garden jika nilai berkelanjutannya itu hilang. Yang ketiga yaitu evaluasi, ada 3. Yang pertama, skema hibrid, pasokan petani lokal tetap untung, produk premium, central kitchen untuk skala nasional. Yang kedua, masa transisi bertahap, bukan memutuskan secara langsung. Yang ketiga, kemitraan jangka panjang resmi dengan petani sebagai nilai cerita jual secara nasional. Yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu bertindak. Saya mengajukan audiensi resmi dengan pemilik Space Garden didampingi citra pariwisata sebagai proposal hibrid secara tertulis dan membuka ruang negosiasi lanjutan jika perlu. Gunakan tekanan media secara strategis agar suara petani tetap didengarkan. Selanjutnya saya akan memetakan SNA dari pelaku di atas. Untuk yang pertama yaitu Space Garden-nya saya taruh di tengah karena menjadi pusat perhubungan dari semua pihak. Untuk selanjutnya yaitu di sebelah kanannya itu ada 45 petani lokal. Ini sebagai pasokan bahan baku. Dan di sisi kirinya itu ada PT Sumbersari sebagai calon investor. Dan di antara petani lokal dan PT Sumbersari ini ada titik konflik kepentingan karena syaratnya investasi PT Sumbersari itu sumber rasa itu justru mengancam berkelanjutan pasokan dari petani. Untuk yang di bawah ini ada Dinas Pariwisata DKI Yogyakarta yang selama ini mendukung citra lokal Space Garden. Yang kedua yaitu menjadi sekutu saya sebagai perwakilan petani. Lalu ada wisata dan warga lokal sebagai konsumen yang juga punya kepentingan menjaga keaslian rasa dan bahan lokal Space Garden. Yang di bawah ini ada titik-titik terputus yaitu media kuliner nasional atau mitra porsinya. Sekian presentasi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.